Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat kembali mendengarkan pernyataan dari Bu Widya yang terbaru ya. Seperti biasa, sentilan-sentilan keras dan kritikan-kritikan keras yang dapat kita saksikan seperti video berikut ini. Kalau lu nggak masuk penjara, jangan panggil nama gue Nikita Mirzani. Panggil dia si huru hara yang sok kaya, ternyata uangnya hasil meras, hasil nipu. Ya, panggil dia si kancut merah yang digerebek di hotel bersama oknum polisi. Disidangkan bawa-bawa kancut merah, BH merah, ya kan? Udah gitu di ELC mewek-mewek. Ya kan? Nah, mana orang dulu yang pernah saya siaran langsung bilang sebaliknya, kalau Anda mau penjarakan Widya malah sebaliknya. Inilah hadiah bulan Ramadan ini. Ya, sebaliknya. Yang orang-orang sok, mana siapa yang bisa penjarakan Nikita? Buat gua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memenjarakan orang yang sangat sombong di negara Indonesia ini, yang selalu bikin huru hara di negara ini, yang selalu merendah-rendahkan orang-orang kecil, selalu teriak orang miskin nggak punya duit, tembok jamuran, hordeng compang-camping, mulutnya yang compang-camping saat ini. Mudah-mudahan ya Rob, lebih dari penjaranya itu lebih dari 20 tahun. Mana kesombongan? Orang sombong paling sombong di negara ini nih ya, yang seperti inilah ya, yang teriak-teriak sekali sembur kena lo sama gue. Tuh rasain. Sekarang lo yang kena. Ucapan-ucapan lo yang selalu merendah-merendahkan orang itu, orang sombong yang selalu menghina-hina orang, Peggy Setiawan, gua, terus orang-orang lain ya, teriak-teriak yang sok paling berduit, yang selalu bilang polisi yang mana bisa tangkap gue? Emang kalian punya duit? Duit bisa apa? Ya kalau salah ya tetap salah seharusnya. Oknum lo dulu nggak selalu dukung lo. Ya, contoh si Abang Sambo. Ya, Abang Sambo dulu contoh. Ya kan? Harapan gue mudah-mudahan ya lebih dari 20 tahun. Ternyata kekayaan, komplotan. Satu lagi nih, semoga aja dok titip sama dokternya Oki itu tuh ya, jangan hanya Nikita Mirzani aja yang diusut. Dok titip itu sama yang namanya dokter Oki itu semuanya. Iya, itulah dia penjarain yang sok. Saudara-saudara, Ya. kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga, saudara-saudara. Di mana ini tentang Pak Presiden Prabowo Subianto itu memanggil Direktur Utama PT Pertamina Persero yang bernama Simon Aloysius Mantiri itu ke Istana Kepresidenan. Di mana itu pada hari Rabu ya, Rabu sore 5 Maret 2025, hari ini saudara-saudara, tadi sore ya. Itu Simon terlihat keluar sekitar pukul 16.48 WIB sambil membawa map berlogo Pertamina. Ia tampak berjalan terburu-buru meninggalkan halaman istana. Nah, lalu saudara-saudara, Simon juga mengaku hanya membahas hal umum saja dengan Pak Presiden Prabowo Subianto. Termasuk kesiapan menyambut arus mudik Lebaran 2025. Kita pastikan operasional juga lancar. Penyediaan energi lancar semuanya, kata Simon itu saat ditanya pertemuannya dengan Pak Prabowo di Istana Kepresidenan ya. Nah, lalu saudara-saudara, itu Simon juga enggan menjawab ketika ditanyai soal kasus dugaan pelanggaran tata kelola impor minyak mentah dan produk hilir pada periode 2018-2023. Simon enggan menjawab ya. Nah, ia hanya memberikan gestur hormat, maaf saya misa jam 5 di katedral, ada rabu-abu, tegas Simon. Nah, lalu saudara-saudara, akhir-akhir ini PT Pertamina Persero disorot setelah Kejaksaan Agung membongkar dugaan pelanggaran tata kelola impor minyak mentah dan produk hilir
pada periode 2018-2023. Di mana Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan anak perusahaannya. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, kata Simon dalam konferensi pers yang digelar hari ini di kantor Pertamina 3 Maret 2025. Simon juga menyampaikan perusahaannya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung, saudara-saudara, dan mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Kami sangat mendukung upaya Kejaksaan Agung dan siap memberikan data serta keterangan tambahan yang diperlukan agar proses hukum berjalan sesuai aturan. Lanjut Simon, perhati lancung ini mencuat setelah adanya indikasi ketidaksesuaian dalam impor minyak mentah dan produk hilir oleh anak perusahaan Pertamina, di mana Kejaksaan Agung masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menetapkan 6 petinggi Pertamina sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Para tersangka berasal dari jajaran direksi anak usaha Pertamina serta pihak swasta yang diduga terlibat sejak 2018 hingga 2023. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini, update terbaru yang bisa aku sampaikan, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan terbaru dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Pak Prabowo Subianto itu memanggil Dirut Pertamina ke Istana Kepresidenan. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.